Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Dialah Allah yang maha penyayang, tak pernah pilih sayang. Dialah Allah yang maha pemurah, tak pernah pilih pemurah kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Salam serta salawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang dijuluki sebagai King of the King dan King of the World. Raja di atas raja, raja di atas dunia. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada zaman sekarang ini, insya Allah kita tidak akan mengalami yang namanya perang Badar seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Akan tetapi, sesungguhnya perang yang kita hadapi lebih besar daripada perang Badar, lebih dahsyat daripada perang Uhud, dan lebih girih daripada perang Khandaq. Hanya saja perang yang kita hadapi bukan melawan ujung tombak, bukan melawan ujung panah, dan bukan pula melawan ujung pedang. Akan tetapi perang yang kita hadapi di saat sekarang ini adalah perang akidah, perang keimanan, dan perang ideologi. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk menegakkan keadilan, keimanan, dan keyakinan. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selaku generasi muda adalah harapan bangsa akan bagaimana Indonesia ke depan, dan bahkan bagaimana agama Islam 20, 30, 40 tahun ke depan. Jawabannya ada pada generasi muda. Untuk menghancurkan generasi muda, tidak usah menyegel masjid, tidak usah menutup pesantren, tidak usah melarang orang pengajian. Untuk menghancurkan generasi muda, cukup meracuni generasi muda dan menjauhkan mereka dari agama. Makanya di tahun 1945 Bung Karno pernah mengatakan, "Berikanlah 1000 orang tua kepadaku, niscaya Gunung Semeru akan saya cabut dari akarnya. Dan berikanlah 10 pemuda kepadaku, maka akan kuguncangkan dunia ini." Di telapak tangan pemuda adalah harapan bangsa, di punggung pemuda adalah harapan agama Islam, di telapak kaki pemuda adalah harapan negara. Maju mundurnya suatu negara itu digerakkan oleh pemuda. Maju mundurnya agama Islam itu digerakkan oleh pemuda. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam generasi muda, selaku tongkat estafet perjuangan bangsa Indonesia, maka mari setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita,
Di dalam Al-Quran dikatakan, watilkal ayyamu nusawwilu bainan nas. Maka akan kami putar manusia. Ada saatnya untuk kembali, ada pula saatnya untuk pergi. Ada saatnya untuk bangkit, dan ada pula saatnya untuk jatuh. Inilah perubahan-perubahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah menegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru bima qaumi hatta yughayyiru bima anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia sendiri yang merubahnya. Allah tidak akan merubah generasi muda kecuali dia sendiri yang merubahnya. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apa hubungan antara Islam dengan kemerdekaan? Yang pertama, Islam telah memberikan spirit. Islam telah memberikan sugesti, dorongan, semangat kepada orang tua dulu kita bangkit untuk berjuang melawan penjajah. Islam pula lah yang telah mengajarkan kepada kita untuk cinta dengan tanah air. Hubbul watan minal iman. Tanah air kita bukan tanah Aljazair. Tanah air kita bukan tanah Arab, bukan Yaman, bukan Palestina, bukan Dubai. Tapi tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia sebagian daripada iman. Bung Tomo pernah mengatakan, yang sering kita kenal dengan 10 November Hari Pahlawan. Bung Tomo mengatakan, andai kata tidak ada kalimat takbir, saya harus bagaimana untuk membangkitkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangun bangkit melawan penjajah. Akan tetapi dengan kalimat Allahu Akbar, semangat jihad bergelora. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, negara kita adalah negara besar. Negara kita sangat majemuk. Negara kita beragam, macam-macam agama di dalamnya. Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Protestan, ada Konfusius dan lain sebagainya. 85% penduduk bangsa Indonesia adalah Muslim. Watak seorang Islam rahmatan lil alamin. Kalau dia besar, maka dia mampu menjaga yang kecil. Kalau dia kecil, maka dia mampu menjaga dirinya sendiri. Ini umat bukan umat teroris, akan tetapi umat yang cinta damai. Ini umat bukan umat biang kerok, akan tetapi umat yang menegakkan kebenaran. Kita tidak pernah mencari musuh, tapi ketika ada musuh, pantang bagi kami untuk mundur. Makanya orang Barat pernah mengatakan, saya kagum dengan Indonesia. Kenapa? Indonesia begitu beragam. Indonesia satu. Indonesia begitu banyak suku, budaya, ras, tapi mampu bersatu. Bahkan orang Arab pun kagum dengan orang Indonesia. Kenapa? Begitu banyak SDM orang Indonesia
begitu banyak SDA orang Indonesia, tapi mampu bersatu. Karena di dalam agama kita terima yang namanya ideologi bangsa kita yang disebut dengan Pancasila. Dengan adanya Pancasila, maka seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia mampu menerima semua itu disebabkan oleh Pancasila. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya Pancasila, maka semua agama mampu menerimanya untuk menyatukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam agama kita diajari yang namanya toleransi dalam beragama. Bagaimana kita mampu saling menghargai antara agama satu dengan yang lain. Bagaimana kita mampu saling menghargai dalam umat beragama. Makanya di dalam surah Al-Kafirun Allah menjelaskan, lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Inilah sikap toleransi. Untuk yang namanya perbedaan, ya kita mampu menghargai yang namanya perbedaan. Jangan jadikan perbedaan adalah musuh bagi kita. Kapan mau dewasa? Jangan perbedaan kita jadikan sebuah permusuhan. Kapan kita mau demokrasi? Jangan selalu berpikir fanatisme, berpikir radikal. Karena dengan paham-paham radikal yang kita miliki, yang begitu ekstrim yang kita miliki, agama kita pahami radikal, Indonesia kita pahami radikal, bangsa kita, umat kita ini ketika kita memahami secara berlebihan, maka itu akan menimbulkan kekacauan bagi umat lain. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai manusia, janganlah kamu bersikap berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya bersikap dalam beragama akan membinasakan umat yang lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain dikatakan, celakalah bagi orang-orang yang melampaui batas. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah mengulang 3 kali. Celakalah bagi orang-orang yang melampaui batas. Celakalah bagi orang-orang yang melampaui batas. Dalam artian kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat benci kepada umatnya yang suka berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat benci kepada umatnya yang selalu melampaui batas, yang berpikir terlalu ekstrim, mau berpikir kanan ataupun berpikir kiri. Maka dari itu, ketika kita tersanjung terhadap seseorang, maka jangan berlebihan ataukah fanatik untuk tersanjung terhadap seseorang. Kalau kita kagum terhadap seseorang, maka silahkan mengagumi. Akan tetapi jangan terlalu mengagumi, karena itu adalah menimbulkan sikap fanatisme dalam diri kita. Makanya kita selaku generasi muda, dengan adanya paham-paham radikal, kita jauhkan umat dari paham-paham radikal. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, dalam kehidupan kita ini begitu banyak fenomena-fenomena yang terkadang menghampiri dalam setiap kehidupan manusia. Setiap perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk menyikapi setiap perubahan yang terjadi, maka marilah menyongsong masa depan yang lebih cerah.
dengan adanya paham-paham radikal. Mari kita menjadi moderasi beragama, karena Rasulullah mengajarkan kita bagaimana kita bermoderasi beragama. Karena kenapa? Islam mudah tapi jangan dipermudah. Islam sulit tapi jangan dipersulit. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Makassar mengatakan, "Mana ronrong linoa kesara bunina mingka ikatte di Sulawesi Selatan, ikatte di Goa, siri napace abulo si batang nakicira si tongka-tongka. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh."